Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Generasi Z adalah kelompok pemilih terbesar di Indonesia. Berdasarkan survei pemilih muda Indonesia tahun 2024, lebih dari 27,94% dari kita peduli terhadap isu politik. Namun, apakah minat tersebut cukup? Kenapa partisipasi politik seperti memilih, bergabung dalam masyarakat masih rendah? Disinilah pendidikan kewarganegaraan akan memainkan peran besar. Pendidikan ini tidak hanya mengajari kita tentang hak dan kewajiban, tetapi bagaimana cara kita berkontribusi dalam membangun bangsa. Kita diajarkan tentang pentingnya demokrasi dan bagaimana caranya agar terlibat dalam perubahan. Generasi Z memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan politik yang lebih baik. Sebagai pemilih, kita memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan dengan memilih pemimpin yang lebih baik. Sebagai pemilih, kita bisa memanfaatkan media digital dengan cara mengawasi pemerintah untuk menyuarakan kritik yang konstruktif. Pendidikan kewarganegaraan lebih dari sekedar teori. Ini adalah sarana untuk membentuk generasi muda yang lebih aktif, peduli, dan berani bertindak. Dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban, kita bisa lebih bijak dalam memilih pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan berkontribusi pada proses demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan memahami isu politik, dan mempersiapkan kita untuk berperan aktif dalam perubahan sosial dan politik. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita tentang keterampilan komunikasi yang penting untuk menyuarakan pendapat kita serta membangun kesadaran sosial yang lebih tinggi. Bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi politik Gen Z? Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, edukasi politik. Mengadakan pelatihan dan lokakarya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu. Yang kedua, kampanye media sosial. Memanfaatkan platform seperti Instagram dan TikTok untuk memberikan informasi politik yang menarik. Yang ketiga, simulasi pemilihan. Mengadakan simulasi pemilu agar Gen Z memahami proses pemilihan langsung. Yang keempat, kemitraan dengan institusi pendidikan. Berkolaborasi dengan sekolah dan universitas untuk mengadakan program pendidikan politik. Yang kelima, meningkatkan literasi digital. Mengajak kemampuan untuk berpikir kritis dalam mengakses informasi politik. Generasi Z, suaramu adalah hakmu. Dengan pendidikan kewarganegaraan yang kuat, kita bisa mengatasi sikap apatis dan menjadi agen perubahan yang kritis dan bertanggung jawab. Kita bukan hanya sekedar pemilih, tetapi membawa perubahan. Dengan pendidikan kewarganegaraan, kita membantu membangun masa depan yang lebih baik untuk kita dan untuk bangsa. Generasi muda hari ini, Indonesia maju esok hari. Assalamualaikum Kak. Sebelumnya kami di sini ingin mewawancara Kakak karena kami ada tugas mata kuliah proyek landasan keilmuan PPKN
Jadi kami membuat suatu proyek dan tema kami itu adalah pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z. Jadi kami ingin bertanya kepada kakak-kakak semua, seberapa penting pendidikan kewarganegaraan itu untuk meningkatkan partisipasi politik Gen Z? Mungkin dari saya, Kak, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, Kak. Terus dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini dapat meningkatkan kesadarannya akan sekitarnya tentang politik yang terjadi di sekitarnya, Kak. Mungkin sekian, Kak. Kemarin kan kita sudah mengadakan pilkada. Apakah kakak-kakak semua ikut partisipasi pilkada tersebut? Ikut dong Kak, karena kita sebagai warga negara yang cerdas tidak boleh golput. Oke, makasih banyak ya Kak.